Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara pandang Andreanes Sulistianto terhadap Islam seperti air dan minyak, mustahil menyatu, bahkan cenderung bermusuhan. Andreanes sangat benci Islam. Walaupun tidak sampai mengumbar rasa bencinya, lelaki itu seringkali menunjukkan kekesalannya. Sebagai contoh, setiap kali azan berkumandang, ia akan menutup kedua telinga dengan earphone, atau gawai sejenis. Kalau penanda waktu sholat itu bergema, saat Andre berada dalam rumah, maka nyaris semua televisi, atau radio disetelnya dengan volume tinggi. Bising, sudah tentu. Akan tetapi, baginya, itulah satu-satunya cara, untuk mencegah datangnya suara dari arah masjid, atau musola terdekat. Berita-berita mengenai serangan teroris, membuatnya semakin membenci Islam. Pada 2017, Andre mengenang, ada berbagai peristiwa yang dilalui, sebagai terorisme di berbagai pemberitaan. Orang-orang yang ditetapkan sebagai terduga teroris, nyaris selalu memiliki nama-nama yang khas Muslim. Dengan demikian, lelaki itu merasa ada pembenaran, untuk berpikir, dan berbuat Islamfobia. Waktu itu, pria yang kini berusia 44 tahun tersebut, cukup aktif bermedia sosial. Melalui jaringan internet, dia menyebarluaskan konten-konten caci maki terhadap Islam. Posting yang dibuatnya, seringkali menimbulkan kericuhan. Para netizen mengecamnya, tetapi ada saja yang masih membelanya. Andre mengingat, saat itu provokasi di dunia maya, terus dilakukannya. Satu platform tidak cukup, ia pun membuat banyak akun, sehingga lebih masif lagi mendebat, dan memusuhi orang-orang yang pro-Islam. Tujuan saya, waktu itu ingin memperlihatkan, bahwa agama saya yang paling benar. Agama Islam salah, terutama tentang Al-Quran, yang saya anggap mencontek kitab suci agama saya dahulu itu. Ujar dia, sebagaimana dikutip dari harian Republika. Kebenciannya terhadap Islam, semakin membesar. Pantang menyerah, ia pun terus mencari celah, untuk menjatuhkan citra Islam. Untuk melakukannya, ia pertama-tama memeriksa kitab suci Muslim. Andre pun membaca dengan seksama Al-Quran, yang dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mushaf itu dibelinya dari sebuah toko buku. Bila mengingat momen itu, ia kadangkala merasa heran. Sebab, saat itu dirinya tidak bisa dikatakan taat. Pergi ke tempat ibadah saja hanya sepekan sekali. Dalam beberapa pekan, Andre asyik membaca mushaf terjemahan Al-Quran itu. Lambat laun, perasaan benci berubah menjadi ketertarikan. Lantas, rasa tertarik itu meningkat jadi sikap terbuka. Bahkan, beberapa kali dirinya terkejut. Sebab, ada banyak perintah dalam agama, yang dianutnya saat itu, justru diamalkan umat Islam. Malahan, Al-Quran menyebutkan, dengan gamblang instruksi itu. Sebagai contoh, perintah Tuhan agar orang yang beriman, menjauhi minuman keras, dan tidak memakan daging babi. Kedua hal itu, sebenarnya diatur dalam agama lamanya. Pada suatu malam, Andre membaca teks, terjemahan sebuah ayat Al-Quran. Di sana, terdapat firman-Nya yang menyuruh manusia, untuk menggunakan akal mereka. Membaca arti ayat tersebut, lelaki itu seperti tergugah. Beberapa hari berlalu, cukup lama, Andre merenungi pelajaran-pelajaran yang diperolehnya, dari membaca Al-Quran. Ia kemudian menyadari satu hal, menjadi bagian dari umat, tidak bisa sekadar beragama. Siapapun, haruslah mendalami dengan sungguh-sungguh agama yang diyakininya. Maka saya sejak saat itu, memiliki banyak pertanyaan,
tentang ajaran agama saya. Sebelum Islam, saya bertanya ke kerabat istri yang menjadi pemuka agama, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan dan logis, kata dia.